Aku langsung kayak, ini S2 atau au pair, insya Allah. Au pair kamu langsung pengalamannya tuh semuanya dapat gitu. Ya, bahasa kamu. bener. Hati aku tuh langsung menuju kayak au pair. S2 nanti aja setelah au pair, insya Allah. Dan awalnya masuk ke jurusan bahasa Jerman ini karena awalnya melihat peluang kerjanya dulu. Di Indonesia karirnya gimana? Tahu-tahu ternyata ada program Ausbildung au pair. Nah, aku pilih lah tuh au pair. Awalnya aku nggak tahu au pair kan. Aku pas tahu au pair tuh di ending. Aku pengen cari-cari beasiswa nih S2. Tahu-taunya muncul di AIJ. Apa nih AIJ muncul terus gitu di iklan. AIJ aku kepoin lah tuh Instagramnya dan mulai konsul. Tanya kayak, wow, ke Jerman nih, harus aku ke Jerman nih. Belajar bahasa Jerman tuh melihat video-video di Swiss tuh, aduh, nanti aku di sini nih, kalau misalnya aku udah di Jerman nih, aku bisa jalan-jalan kemanapun yang aku ingin, ke Eropa tuh, kemanapun. Coba yakinin orang tua aku, yakinin dosen-dosen aku, dan aku sekarang udah buktiin ke dia lewat AIJ. Aku bisa terbang ke Deutschland. Aku impikan. Buat teman-temannya AIJ semangat ya, dan buat teman-teman yang belum daftar di AIJ, jadilah bukti berikutnya. Ya, halo Kak YJ, balik lagi ke YJ antar peserta, dan aku udah bersama dengan peserta yang akan aku antarkan hari ini, dan aku tuh excited banget mau sharing sama Kak Syahra. Tapi kita kenalan dulu nih sama Kak Syahra. Syahra boleh mungkin disapa dulu Kak YJ dan kenalan dulu nih sama mereka. Oke, halo teman-teman YJ. Perkenalkan, aku Syahra Riada, aku umur 23, aku program au pair. Program au pair reguler. Periodenya kapan? Periode abis Mei apa sih? Juni. Periode Juni. Iya. Oke deh. Nah, aku pengen ini Kak, sharing-sharing nih Kak, bagaimana sih perjalanan Kakak dari awal sampai akhirnya sampai di sini mau berangkat nih. Dan aku pengen tanya nih, aku dengar dari admission kalau Kakak tuh sebenarnya lulusan jurusan bahasa Jerman. Iya. Itu bener Kak? Iya bener. Bener. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Oke deh. Terus gimana sih Kak awal mulanya Kak Syahra itu tertarik sama jurusan bahasa Jerman itu sendiri gitu? Oh, jurusan bahasa Jerman. Iya. Sebenarnya tuh aku udah beberapa kali daftar jurusan kan, bahasa Korea, bahasa Inggris, pernah ilmu komunikasi. Tapi yang tiga-tiganya nih nggak ada yang lulus. Pernah juga aku ambil kedokteran. Nah pas lagi itu aku udah mikir kalau Jerman peminatnya kan dikit ya, otomatis ruang kerjanya bakalan banyak gitu. Aku mikirnya gitu di awal. Makanya aku pilih jurusan bahasa Jerman. Selain itu kan B.J. Habibie itu bahasanya dia kan. Aku ingat Jerman, oh B.J. Habibie bukan ragil ya guys. Itu tuh. Iya, aku mikirnya langsung ke B.J. Habibie.
pas aku lagi daftarin yang pertama kan aku daftar bahasa Korea, habis itu ilmu komunikasi, habis itu baru bahasa Jerman. Tahu-taunya ternyata lulusnya di bahasa Jerman, dan ya udah aku nggak pernah sama sekali nggak ada basic bahasa Jerman. Aku milih jurusan bahasa Jerman, aku pikirnya tuh ini sedikit peminatnya, otomatis lapangan pekerjaannya nanti bakalan banyak kan. Oke, gitu. Jadi sebenarnya Kak tuh memang tertarik juga ya sama culture, sama bahasa Iya, juga benar. gitu. Dan awalnya masuk ke terjun di jurusan bahasa Jerman ini karena awalnya melihat peluang kerjanya Iya, dulu. benar. Oke. Terus Teknologinya juga kan di Jerman tuh. oh iya benar. Iya. Karena B.J. Habibie juga sekolahnya di sana Iya. kan. Oke deh. Terus setelah Kakak masuk nih di jurusan bahasa Jerman gitu, ternyata ada apa sih di jurusan bahasa Jerman itu, peluang yang Kakak lihat apa sih di Jerman ternyata selain mungkin dari teknologinya, dari lapangan pekerjaannya gitu? Awalnya aku nggak tahu au pair kan. Aku pas tahu au pair tuh di ending. Aku malah di semester 5 tuh aku kayak, aduh Jerman apa nih, aku bunuh honor pun nggak ada kali ya di Indonesia nih. Aku kayak jadi kayak down gitu. Di tengah-tengah aku lihat peluang bahasa Jerman, langsung kayak, aduh gimana nih nanti di Indonesia karirnya gimana. Tahu-tahu ternyata ada program Ausbildung au pair. Aku pilihlah tuh au pair. Jadi kenal YIJ itu pas aku habis apa sih namanya? Habis ujian tutup, habis ujian skripsi. Aku pengen cari-cari beasiswa nih S2. Tahu-taunya muncul YIJ. Apa nih YIJ muncul terus gitu di iklan. Iya. YIJ aku kepoin lah tuh Instagramnya dan mulai konsul sama Kak Asri gitu. Sama admin gitu. Sama konsultan maksudnya. Konsultan. Awalnya tuh aku kayak sempet ragu sih sama YIJ, ini bener gak sih? Apalagi aku kan jurusan bahasa Jerman kan. Aku konsultasi ke dosen aku. Dosen aku, itu bener gak sih? Setahu aku kalau Jerman tuh Gute, yang paling ini tuh Gute. Itu YIJ apa? Gitu nggak tahu. Nah, aku tahap meyakinkan dosen aku nih. Ini loh Bu, followersnya banyak, udah banyak yang di ini juga YouTube-nya udah banyak yang diberangkatin gitu YIJ. Itu beneran gak sih? Kamu nggak ketipu kan? Itu kan online, kamu konsultasinya online. Iya Bu, ini bener. Tapi dosen aku tuh masih kayak, ih, kamu ngapain gitu ke ini lagi gitu? Kamu tuh sebenarnya bisa. Dia bilang kayak gitu kan, tapi aku ngambil au pair lagi, yang ngambil au pair reguler lagi, kursus lagi 3 bulan dia aja, karena aku ngerasa bahasaku tuh kayak aku nggak percaya diri gitu. Aku lebih ke nggak percaya diri. Apalagi soal gramatik itu kan. Aku kan selama ini aku belajar bahasa Jerman tuh aku nggak terlalu mentingin gramatik. Yang jelas aku ngomong orang lain paham, itu yang aku paham. Lebih ke praktek gitu ya. Makanya tapi kan kalau mau ke Jerman harus ada sertifikat. Iya. Nah pas di angkatan aku itu seat yang harus dari kampus tuh nggak boleh digunain buat terbang lagi ke Jerman. Harus ada sertifikat Gute-nya gitu. Memang harus sertifikatnya, memang harus dari sertifikasi Gute ataupun lembaga lainnya ya. Benar. Oke deh. Jadi berarti sebenarnya di pas waktu Kak Syahra kuliah itu sempat ini ya, mikir kayak down ya, karena di Indonesianya mikirnya malah peluangnya kecil gitu, nggak sesuai ekspektasi di awal gitu kan mikirnya. Terus akhirnya di akhir-akhir semester akhirnya baru tahu program au pair FEG. Dan itu taunya dari emang lagi dari kampusnya kah atau searching gitu? Dari kampus dulu pasti. Dari kan kampus udah dulu. ada kan ada apa sih namanya, senior aku yang sharing-sharing di sana tuh ada banyak program gitu. Aku tahu-tahu tapi aku nggak pernah sekepo itu sama program ini. Aku baru keponya tuh setelah aku lihat YIJ-nya, lah apa aja gitu. Oke deh. Dan waktu itu kakak sebenarnya udah yakin tapi meyakinkan lagi nih nanya ke dosen nih. Iya.
menurut dosennya gimana gitu ya. Tapi karena dosen aku kayak masih kayak bener gak sih itu kayak tapi aku berusaha yakinin dan aku sekarang udah buktiin ke dia lewat YIJ aku bisa terbang ke Deutschland yang aku impikan. Iya, sebentar lagi gitu kan. Oke, jadi tapi apa sih alasan terkuat buat kakak tuh yakin kalau misalkan YIJ itu bisa berangkatin kakak ke Jerman? Orang dosennya kakak sendiri aja kan sempat nggak yakin ya. Tapi apa sih yang buat Kak Syara sendiri yakin gitu sama YIJ? Karena aku lihat Instagramnya, YouTube-nya, kepoin program-program apanya sih? Di YouTube kan ada orang yang diberangkatin, proses pembelajaran di kelas. Aku mulai kayaknya ini bener deh. Nggak mungkin orang kayak gini udah ada YouTube-nya, nggak mungkin penipuan kan. Jadinya aku milih kayak YIJ. Oke deh. Dan waktu itu masih inget nggak konsultasinya waktu itu kapan tuh? Konsultasinya tuh bulan 12. Oke. Bulan 12, tanggal 8, tanggal 10-an gitu konsultasi sama Kak Sri tuh. Terus aku daftar, aku coba yakinin orang tua aku, yakinin dosen-dosen aku. Karena aku udah kayak, ini masa kayak gini penipuan sih? Oh udahlah, aku daftar yang 500.000 tekan kalau aku yang 2021. Oh itu berarti konsultasinya di bulan Desember 2021 dan sekarang 1 tahun kemudian di Desember juga di tahun 2022 Kak Syara berangkat. Iya di tahun 2001 aku masih kayak galau-galau banget. Ini bener gak sih kayak? Iya tadi ngobrol kan waktu di jalan kayaknya waktu tahun lalu aku di sini masih galau-galau deh masih galau-galau banget. Ikut au pair atau enggak gitu ya, ikut YIJ atau enggak gitu ya. Aku daftarnya bulan Desember kan, tapi aku masuk kelasnya tuh pas Mei. Iya. Oke deh. Oke, terus aku mau nanya nih Kak. Kan sebenarnya kalau gitu tadi kan udah ada alumni dari kakak juga kan, dari kakak apa sih? Kakak kalau di SMP SMA kak kelas ya, kalau di kuliah senior gitu ya, yang sharing soal program ke Jerman nih. Itu berarti kakaknya itu udah pernah ikut programnya atau gimana sih? Yang seniornya. Iya, yang seniornya gitu. Iya, dia udah pernah Ausbildung di Jerman tuh kan. Habis itu dia balik ke Indonesia. Jadi duta siapa lain? Duta Jerman apa sih? Dia kerjanya langsung di kedutaan Jerman yang ada di Makassar. Dia sharing. Wow. Setelah Ausbildung itu berarti. Iya, makanya kayak wow. Ke Jerman nih, harus aku ke Jerman nih. Oke deh. Berarti kan sebenarnya kakak tuh udah ada apa ya istilahnya temennya gitu kan yang punya pengalaman, udah pernah Ausbildung, dan kakak sendiri kan sebenarnya udah bisa ujian sendiri ya kan? Iya. Dan kalau gitu kenapa alasan terbesar kakak untuk milih masuk di YIJ dan belajar lagi nih dari awal gitu? Alasannya tuh pertama karena aku nggak percaya diri sama bahasa aku, terutama sama gramatik aku. Aku nggak percaya diri, makanya aku memutuskan meskipun teman memutuskan untuk kursus lagi selama 3 bulan, ya sekalian ngulangin pelajaran, sekalian permantapin, kalian persiapan gitu ya, memantapkan hati gitu. Iya. Dan gimana nih Kak belajarnya di YIJ? Belajarnya di YIJ tuh benar-benar intensif guys. Aku kuliah 4 tahun nih. Di YIJ cuma 3 bulan. Jadinya benar-benar intensif, 1 hari 1 bab. Aduh. Dan gimana nih menurut Kak Syara dengan 1 hari 1 bab itu? Apa sih? Nangis nggak? Pernah nangis nggak waktu belajar gitu sama teman-teman? Pernah. Ih, jangan diceritain lah itu.
Pernah, tapi bukan karena pembelajarannya. Nggak usah dibahas lah itu. Oke. Tapi kan berarti belajar A1, A1, A2 sampai B1 ya? Iya. Sampai B1 kan ya, Kak? Iya. Ya, oke. Menurut Kakak level yang di paling beratnya gitu yang agak bikin mikir tuh apa sih? Di level berapa sih? B1. B1 ya? Karena kan aku udah ada basic kan. A1 masih aman lah. B1-nya yang agak-agak apa sulit nih? ya. Oke deh. Terus oke. Nah, biasanya kan kalau orang-orang ikut au pair itu kan mereka menjadikan program au pair ini untuk batu loncatan gitu kan, untuk mereka berkarir di Jerman gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Syahra sendiri, kenapa sih ikut program au pair gitu? Ya, itu batu loncatan buat ke Jermannya, terutama sekalian memperdalam bahasa aku, memperlancar bahasa Jerman aku. Sekalian aku bisa lihat orang Jerman tuh gimana di kehidupan sehari-harinya tuh. Aku bisa belajar kedisiplinan, on time, semualah. Aku bisa belajar langsung sama orang Jermannya langsung. Makanya aku pilih program au pair. Selain itu ada banyak keuntungan lain kan, bisa jalan-jalan, keliling Eropa. Ada banyak banget keuntungannya, makanya semangat banget buat ikut au pair. Berarti ini ada rencana bakal keliling nih kayaknya ya? Iya. Ada negara yang dituju, negara tetangganya, ada apa? Swiss. Ke Swiss? Iya. Ada apa nih Kak di Swiss? Kenapa nih? Swiss kan indah banget gitu kan. Aku tuh setiap tahun belajar bahasa Jerman tuh melihat video-video di Swiss tuh. Aduh, nanti aku di sini nih, kalau misalnya aku udah di Jerman nih, aku bisa jalan-jalan kemanapun yang aku ingin ke Eropa tuh. Kemanapun. Berarti udah punya list lah ya, mau kemana-mana ya. Oke, berarti siap-siap juga bakal solo traveling nih kayaknya. Semoga ya. Amin. Dan ini apakah pertama kalinya Kakak berangkat ke luar negeri atau pertama kalinya juga? Pertama kalinya juga dan langsung ke Eropa. Yap. Nah, kalau misalkan dari Kakak sendiri kan au pair sebagai batu loncatan ya. Setelah au pair kira-kira Kakak mau ikut program apa, lanjut atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya ya, aku ikut program au pair, aku mau kuliah lagi. Soalnya pas aku mau masuk IAIJ, kursus di IAIJ tuh aku galau lagi guys. Kenapa nih? Karena aku lulus S1 dan alhamdulillah lulus cum laude kan. Dan ternyata kalau mau lanjut S2 tuh bisa bebas tes gitu. Oh gitu. Iya, yang lulusan cum laude bisa bebas tes untuk masuk jurusan apapun di S2. Nah, ternyata aku daftar lagi tuh S2 karena aku di situ kan pas daftar IAIJ itu kan tes psikologi semua harus ada itu kan. Makanya sambil nunggu itu hasilnya, aku daftar lagi buat S2. Pokoknya peluang yang aku punya tuh aku gunain, aku daftarin aja gitu nih. Dimanapun Tuhan nempatin aku, berarti itu yang terbaik. Aku niatnya kayak gitu. Dimanapun Tuhan nempatin itu yang terbaik. Jadi aku niatnya tuh dari awal, dimanapun Tuhan, aku gunain aja peluang-peluang yang ada, aku daftarin aja. Pokoknya sisanya biar Tuhan lah yang nunjukin gimana. Aku udah daftar S2 kan, lulus kan, bebas tes kan. Au pair nih tiba-tiba dia ada diskon 5 juta. Aku langsung kayak, ini S2 atau au pair ini, ya Allah. Bingung banget aku Kak. Bingung banget.
Kalau S2 aku nggak bisa keliling-keliling dunia. Tapi kalau au pair aku keliling dunia. Tapi gelarku, nanti aja lah di Jerman, siapa tahu aku kuliah lagi. Jadi gitu aku mikirnya. Hati aku tuh langsung kayak, au pair aja lah dulu. S2 kamu cuman di Indonesia. Au pair kamu langsung pengalamannya tuh semuanya dapat gitu. Ya, langsung kamu. Bener. Iya, dapat uang juga lah. Iya, benar. Iya, makanya aku pilih mantapin hati aku, au pair. Au pair nih, dari awal aku daftar, ya Allah, kalau ini emang yang terbaik, au pair nih emang yang terbaik, kamu mudahkan jalannya, kamu lulusin aku. Ternyata beneran lulus kan di tahap daftar tuh. Dan sampailah sekarang aku di sini. Udah berangkat. Dan bener-bener pas aku galau-galonya tuh kan dari daftarnya bulan 12 Desember 2012. 2021. Masuknya 2022 Mei. Itu galau-galau aku berapa bulan itu? Iya, udah berapa bulan, udah kayak hampir 5 bulanan gitu. Bahkan aku udah panggil, udah telepon konsultan aku, Kak, kayaknya aku 2024 aja deh. Aku udah sempet galau-galauan lagi tuh, Kak. Kenapa tuh? Mikir mau mundur dulu karena? Iya. Pertama, karena iklim Jerman yang benar-benar beda dari Indonesia kan. Yang kedua, aku gimana ya? Ini kita benar-benar jauh dari keluarga gitu. Benar-benar kamu pisah sama orang tua kamu, semua yang ada di Indonesia kamu tinggalin gitu. Tapi pada akhirnya aku memilih au pair lagi karena itu. Dimana hati aku tuh langsung menuju kayak au pair. S2 nanti aja setelah au pair, insya Allah. Semoga ya. Amin. Oke deh, jadi akhirnya memantapkan hati untuk ambil au pair karena ya di sana juga bisa sekalian praktek kan, di negaranya langsung gitu kan, budayanya, bahasanya, dan itu bagus banget sih. Iya. Terus aku lihat juga kan teman-teman dari YIJ yang udah daftar tuh yang ikut kelas kan, itu kan ada yang ibu-ibu udah punya anak, masih ada semangatnya buat ikut program OSBIL, ke program-programnya aja kayak. Iya, bener. Orang udah punya anak aja kayak semangat, masa aku enggak. Jadi tuh kayak motivasi lagi buat aku. Lihat temen-temen yang emang belajarnya dari nol aja udah bisa berangkat ke Jerman, masa aku kalah sih sama mereka. Jadi aku jadiin teman-teman di sekitar aku tuh kayak motivasi buat juga aku. Dan teman-teman itu pas di mes tuh katanya, kamu tuh santai banget ya. Bukan gak santai, aku lihat kalian tuh semangatnya tinggi. Aku juga ngerasa, keren kalian, gak ada basic malah semangat gitu. Masa aku kalah ya? Gitu dah. Jadi akhirnya lebih bersemangat lagi. Iya, lebih bersemangat lagi gitu. Keren deh. Nah, terus aku pengen kalau nggak salah kakak tuh juga keterimanya di guest family-nya, kenalannya sama guest family yang muslim ya kak? Iya. Itu boleh diceritain sedikit nggak kak? Gimana sih awalnya kalau bisa jadi sama GF yang ini? Awalnya tuh gimana ya? Di chat sama Fro Irma. Kak, ini kan kalau nggak salah GF yang pertama ya kak? Iya, pertama dan langsung pop. Kok bisa sih? Kadang-kadang kan kita kan biasanya dikasih kesempatan untuk interview yang kedua dulu, yang ketiga gitu. Tapi kakak begitu dapet tawaran tuh langsung klop gitu. Apa pertimbangannya gitu sih kak dengan GF yang ini? Kenapa akhirnya kakak memilih GF yang ini gitu? Pertama aku lihat keluarganya emang baik gitu, hangat gitu. Aku langsung kayak udahlah sama GF ini aja, kayak, dan hati aku langsung ke GF ini, ya udah ini aja. Langsung klop aja. Meskipun GF-nya tuh bilangnya aku masih ada au pair lagi yang harus aku iniin. Wawancara jadi kayak lagi. Kegantung gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia milih aku klop juga sama dia, ya udah. Turun kontrak langsung ya. Iya, jadi cepet banget proses aku meskipun aku nunggu GF-nya tuh lama kan.
Oh, nunggu dapat GF-nya lama, tapi begitu udah kenalan sama GF langsung. Iya. Alhamdulillah. Bahkan pengurusan visa pun cepet tuh, cuman 7 hari doang. Aku sampai 7 hari nih, visaku masih di kampung, visaku gimana nih? Oh iya, aku juga ini ya, kalau nggak salah Kak Syara habis ini ya, habis termin visa, langsung pulang ya? Iya. Langsung pulang ke Makassar. Iya. Habis itu nggak lama setelah itu dapat visa. Visa, makanya Terus kata orang tua gimana tuh prosesnya, cepet banget tuh visanya? Alhamdulillah. Terus visanya juga setahun. Visanya setahun? Iya. Dapat visanya setahun. Biasanya kan kalau au pair kayak cuma 3 atau 4 bulan. Terus mereka di sana harus memperbarui kan, Kak? Iya. Kalau aku benar-benar setahun. Bisa ya? Nggak tahu. Itu lah, kita nggak tahu ya rezekinya kita di mana gitu kan. Itu ada-ada aja gitu jalannya yang terbaik buat kita. Oke deh. Nah kan GF-nya Kak Syara kan juga muslim nih. Sempet nggak ada sharing-sharing gitu tentang gimana sih kalau misalkan seorang muslim gitu di Jerman gitu budayanya gimana Aku gitu? nggak sempet nanyain itu. Nggak sempet nanyain kayak gitu ya? Aku lebih ke pendekatan ke keluarganya, kenalan sama anak-anaknya, chat-chatan sama anaknya juga, WA-WA-an. Oh, udah WA-WA-an ya anaknya. Oke deh, emang biasanya ngomongin apa sih kalau misalkan sama anaknya gitu, misalkan seharian mereka di sekolah, hobi mereka apa, jadi aku bisa mengenal mereka lagi kan. Oke. Jadi mereka sering cerita gitu ya? Senengnya aku sama keluarga ini tuh dia ngomongnya gini, kamu tuh, kami terima kamu masuk ke ruang lingkup keluarga kami tuh, kamu udah jadi bagian dari keluarga kami, jadi kayak jadi kayak aduh sayang banget aku sama keluarga ini. Terus aku ditanyain ini rumah kamu, dia nggak bilang rumahnya dia loh, aku ini rumah kamu di sini tinggalnya, difotoin gitu juga Kak, ini rumah kamu. Aduh, kayak aku emang kayak langsung klop gitu, kayak aduh sayang banget aku sama keluarga nih. Berasa kayak langsung dianggap gitu ya, walaupun misalkan kakak belum berangkat. Iya, anaknya juga excited, kapan kamu ke Jerman? Aku udah segera ke Jerman ya, cepet-cepet ke Jerman ya. Jadi kayak aku kayak oh my god, feeling like a sister, dikeluargain banget gitu. Kayak bener-bener kayak punya adik yang baru, maksudnya keluarga baru gitu kan. Oke deh. Di sana nanti ngauperin berapa orang nih Kak? Berapa anak? Satu doang. Satu doang? Iya. Well, fokusnya tuh satu doang. Oh, fokusnya satu doang. Soalnya anaknya udah pada SD. Oh gitu. Jadi yang bakal diauperin ini umur berapa nih Kak? Umur 17 bulan. 17 bulan? Yap. Kecil banget dong Kak? Iya. Tapi masih gemes-gemesnya gitu loh. Pas lagi masih ya? Iya. Oke deh. Nah kalau misalkan kakak ada pengalaman nggak sih sebelumnya punya adik kah atau gimana? Iya. Oh ada? Adik aku 2, ponakan aku 4. Jadi tuh aku bener-bener dikelilingin banyak bocah di kampung. Beneran. Oh gitu. Jadi temen-temennya tuh bocah. Yang seumuran aku tuh nggak terlalu main sama seumuran aku kalau di kampung ya. Kalau di kampung aku mainnya sama bocah. Jadi bener-bener aku suka sama anak-anak. Oh, jadinya gitu. Program au pair cocok banget buat aku. Oke deh. Terus kakak ada kira-kira bawain sesuatu nggak nih buat guest family-nya, buat anak-anaknya? Buat GF-nya ya bawa kue-kuean, bawa cemilan-cemilan doang. Batik sih maunya, cuman aku kayak gimana nih ukuran bajunya nggak tahu. Palingan gitu-gitu doang lah. Aduh, beliin batik baju gitu. Iya. Oh gitu, buat anak-anaknya juga kah? Iya. Enggak sih, kalau anaknya aduh banyak. Oke. Emang kue-kue apa sih kayak yang dibawa? Yang talas Bogor gitu, cemilan dari kampung aku. Gitu doang. Ya oke deh. Terus aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Syahra dari proses ke Jerman ini tuh menurut kakak cepat atau
gimana? Cepet banget. Cepet banget. Cepet lah. Yang lamanya tuh yang 6 GF. Oh, yang lamanya yang GF. Aku sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih nunggu GF. Tapi kalau misalkan dari awal sampai akhir kan berarti Juni ya? Juni kan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih 6-7 bulan nggak sih Kak berarti prosesnya? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan? Iya. Wah, itu udah sama belajar bahasa dari awal. Iya. 6 bulan aja. Iya. Ya sih, cepet banget sih. Nah, terus oke, nanti Kak Syahra flightnya jam berapa nih? 00.15. 00.15. Jadi pas banget. Pas banget tahun baru. Tahun baru, guys. Bener-bener Kak Syahra lagi masuk pesawat nih. Mau terbang gitu terus lihat bawah. Petasannya ledak-ledak. Kapan lagi gak sih punya pengalaman tahun baru lagi di langit gitu kan? Iya, lihat petasannya langsung tuh depan. Wow, ini nih. Oke, kalau tahun lalu di mana nih? Tahun lalu aku sama teman-teman aku di pantai. Tahun lalu di pantai. pantai. Ngeliat kembang apinya di pantai dari bawah. Sekarang Sama teman-teman. Sekarang di pesawat. ngeliat deh, tapi ya pengalaman yang menurut aku kayak menarik banget sih, kayak ngeliat jendela gitu kan, rame gitu kan, kelap-kelip gitu. Nah, oke, kalau misalkan di tahun baru ini kita pasti nggak lengkap ya kalau misalkan kita tuh nggak bikin resolusi buat tahun depan, yaitu tahun 2023. Nah, kalau dari Kak Syahra, apa nih resolusinya di tahun 2023 ini? Pertama pastinya bahasa aku lancar lah. Oke. Yang kedua aku jadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, lebih dewasa. Oke. Semuanya lah, mentality semua itu dong sih. Yang jelas jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, oke deh. Jadi lebih bahasanya lebih lancar lagi, Iya. terus lebih mengenal budaya budaya saja. Jerman juga. Gitu ya. Oke deh. Nah, terus kalau misalkan dari Kak Syahra, apakah ada pesan untuk keluarga atau kerabat, teman-teman juga nih yang udah support kakak sampai akhirnya bisa sampai di sini nih? Pertama buat umiku sama bapakku, sehat-sehat Ki terus nah. Doakan terus anakmu ini. Buat teman-teman semangat ya. Dan buat teman-teman yang masih galau, kalian gak perlu galau lagi guys. Galau soal apa nih? Galau masuk ya IJ. Oh ya kan kita ini jodoh gitu ya. Galau ke Jerman. Oke deh. Iya. Apa tadi ya? Jangan ya. Salaman ya. Buat teman-temannya IJ semangat ya, dan buat teman-teman yang belum daftar di IJ, aku jadilah bukti berikutnya. Jadilah bukti berikutnya. Oke lah. Ya, ini adalah buktinya Kak Syahra sekarang berangkat dan jadilah peserta selanjutnya yang akan berangkat ke Jerman. See you in Deutschland. See you in Deutschland. Oke deh. Nah, terima kasih banget nih Kak Syahra udah sharing-sharing bareng aku, terus bareng kawan YJ juga di last minute terakhir ini sebelum Kak Syahra berangkat, dan semoga video ini bisa jadi kenang-kenangan Kak Syahra buat keluarga juga yang ada di rumah, dan juga reminder buat Kak Syahra kalau ya inilah perjalanan Kak Syahra dimulai dari sini. Oke. Dan terima kasih juga buat kawan YJ udah stay tune sampai akhir, dan sampai jumpa di segmen YJ Antar Peserta selanjutnya. Bye bye dan Happy New Year guys. Happy New Year. Happy New Year.